Ada tulisan baru dari Haji Maduddin Usman Al-Bantani tanggal 25 Februari 2026 yang membahas kasus sahabat Rida versus Bahar Smith. Dan menurut saya, tulisan ini merupakan pesan kepada Polres Metro Tangerang Kota, wabil khusus pada Kapolresnya. Nah, profil Kapolresnya itu nanti akan saya sampaikan di belakang seusai saya membacakan tulisan dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini ya. Judulnya Melepas Bahar Smith Polres Metro Tangerang Kota, ada apa? Penetapan status tersangka terhadap Bahar Smith dalam kasus dugaan pengeroyokan anggota Banser, Rida, memicu gelombang tanya di tengah masyarakat. Meski bukti permulaan telah cukup dan luka yang diderita korban tergolong berat, ketiadaan penahanan dengan alasan permohonan maaf dan upaya restoratif justice dianggap mencederai rasa keadilan, khususnya bagi keluarga besar Ansor Nahdlatul Ulama (NU). Ada tiga alasan fundamental mengapa pihak kepolisian harus meninjau ulang keputusan tidak menahan Bahar tersebut dan segera melakukan penahanan. Pertama, pelanggaran syarat formil restoratif justice dalam kurung residivis. Berdasarkan peraturan Polri, Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Salah satu syarat utama RJ adalah pelaku bukan merupakan residivis dalam kurung orang yang mengulangi tindak pidana. Bahar Smith tercatat telah berulang kali masuk penjara, bahkan dengan jenis kasus yang serupa, dalam kurung penganiayaan. Secara hukum, status residivis seharusnya menggugurkan kelayakan seseorang untuk mendapatkan fasilitas RJ. Hukum tidak boleh memberikan pintu keluar yang sama bagi pelaku pemula dan pelaku yang berulang kali melanggar hukum. Kedua, memenuhi syarat objektif penahanan dalam kurung pasal 170 KUHP. Pengeroyokan yang dimulai di muka umum dan berlanjut hingga ke ruang tertutup jelas memenuhi unsur pasal 170 KUHP dalam kurung dengan ancaman di atas 5 tahun dan berpotensi lapis dengan pasal 333 dalam kurung penyekapan atau pasal 351 ayat 2 dalam kurung penganiayaan luka berat. Syarat objektif. Ancaman hukuman di atas 5 tahun mewajibkan atau setidaknya sangat kuat mendasari penahanan. Syarat subjektif, mengingat rekam jejak tersangka. Kekhawatiran akan pengulangan tindak pidana sangat nyata. Penahanan diperlukan untuk menjamin tersangka tidak melakukan intimidasi lebih lanjut terhadap korban atau saksi. Ketiga, menghindari disparitas hukum dan keresahan sosial. Hukum harus tajam ke semua arah. Ketika pengeroyokan menyebabkan luka berat, negara hadir untuk menghukum perbuatannya, bukan sekedar memfasilitasi maaf. Jika RJ dipaksakan pada kasus kekerasan berat yang melibatkan residivis, publik akan melihat ini sebagai impunitas, dalam kurung kekebalan hukum. Kasus ini bukan sekedar urusan personal antara pelaku dan korban, melainkan menyangkut ketertiban umum. Membiarkan tersangka pengeroyokan luka berat tetap bebas tanpa penahanan berisiko memicu gesekan antar kelompok di akar rumput yang merasa keadilan tidak ditegakkan secara proporsional. Secara hukum dan struktural, Kapolres bertanggung jawab penuh atas segala proses penyidikan yang terjadi di wilayah hukumnya. Jika seorang tersangka yang memenuhi syarat penahanan dalam kurung ancaman di atas 5 tahun dan residivis ternyata tidak ditahan atau diberikan fasilitas restoratif justice (RJ) yang tidak sesuai aturan, maka tanggung jawab ada di tangan Kapolres. Meskipun pemeriksaan dilakukan oleh penyidik di Satuan Reserse Kriminal dalam kurung Satreskrim, setiap keputusan strategis, terutama kasus yang menjadi perhatian publik atau melibatkan tokoh, biasanya dilaporkan kepada Kapolres melalui mekanisme gelar perkara. Keputusan untuk menahan atau tidak menahan tersangka adalah diskresi dalam kurung pilihan yang di bawah pengawasan Kapolres. Hampir semua dokumen administratif penting dalam penyidikan memerlukan tanda tangan atau persetujuan pimpinan. Sprindik dalam kurung surat perintah penyidikan, dasar dimulainya kasus. SPH, surat perintah penahanan. Jika tidak ada penahanan, Kapolres atau Kasat Reskrim harus memberikan alasan kuat mengapa diskresi itu diambil. Proses restoratif justice harus melalui gelar perkara yang biasanya dipimpin atau setidaknya diketahui oleh Kapolres untuk memastikan syarat-syarat dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 terpenuhi. Jika Kapolres membiarkan proses RJ bagi seorang residivis yang jelas-jelas dilarang oleh Perpol nomor 8 2021 pasal 5, maka Kapolres bisa dianggap melakukan pembiaran atau salah prosedur. Kapolres tidak bisa berlepas tangan dengan alasan itu urusan penyidik. Di mata hukum, keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum di sebuah kabupaten atau kota adalah cermin kinerja Kapolresnya.
Kepolisian RI harus berdiri tegak di atas aturan yang mereka buat sendiri. Maaf adalah urusan moral, namun pertanggungjawaban pidana adalah urusan negara. Kami mendesak pihak kepolisian untuk pertama, segera melakukan penahanan demi kepastian hukum dan mencegah pengulangan pidana. Kedua, menolak upaya restoratif justice, mengingat status tersangka sebagai residivis dan beratnya luka korban. Keadilan tidak boleh dikompromikan hanya dengan selembar surat kesepakatan jika hukum itu sendiri telah dilecehkan berkali-kali. Memaafkan adalah hak korban, namun menghukum pelaku adalah kewajiban negara. Ketika pengulangan kejahatan, residivisme dipandang sebelah mata, saat itulah negara memberi izin bagi kekerasan baru untuk lahir. Jangan biarkan restoratif justice menjadi topeng bagi impunitas. Tegakkan hukum seadil-adilnya, atau bersiaplah melihat kepercayaan masyarakat runtuh sepenuhnya. Integritas Polri dipertaruhkan pada keberaniannya menahan mereka yang merasa di atas hukum. Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan yang nyata. Justice delay is justice denied. Kalau terjemahan saya adalah keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tersingkirkan. Justice denied, tersingkirkan. Atau keadilan yang dibuang. Atau keadilan yang dienyahkan, denied. Jangan sampai desakan publik lebih kuat daripada nurani penegak hukum. Tahan pelakunya, tegakkan pasalnya, dan kembalikan marwah hukum ke tempat yang semestinya. Hukum harus menjadi panglima, bukan pelayan bagi mereka yang terbiasa melanggarnya. Jika keadilan hari ini bisa dikompromikan, jangan salahkan jika esok hari rakyat mencari keadilannya sendiri. Jika restoratif justice dipaksakan bagi pelaku yang berulang kali menumpahkan darah sesama, maka hukum bukan lagi menjadi panglima, melainkan hanya menjadi sekedar pelayan kepentingan. Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan yang nyata. Justice delay is justice denied. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tersingkirkan atau terenyahkan. Kami mendesak Polres Metro Tangerang Kota untuk tegak lurus pada aturan. Tolak RJ bagi residivis, tahan pelaku, dan kembalikan marwah hukum ke tempat yang semestinya. Penulis Haji Madruddin Usman Al-Bantani. Saya akan lanjutkan ke video berikutnya karena ini sudah azan maghrib. Baik, saya lanjutkan. Ini sosok Kapolres Metro Tangerang yang tangguhkan penahanan Bahar Smith setelah aniaya Banser. Merupakan artikel di RMI NU Banten tanggal 13 Februari 2026, itu sekitar 2 minggu yang lalu ya. Nama Kapolresnya adalah Raden Muhammad Jauhari. Resmi mengemban jabatan Kapolres Tangerang sejak Juli 2025, menggantikan Kombes Pol Zendwi Nugroho. Berarti ketika terjadi penganiayaan oleh Bahar Smith terhadap Banser Rida pada 21 September 2025, ia telah menjabat sebagai Kapolres. Sayangnya, kasus itu mengendap baru setelah 5 bulan ditangani. Sebelum menjabat Kapolres Metro Tangerang, Raden Muhammad Jauhari menjabat Dirbinmas Polda Banten. Akademi Kepolisian Akpol Angkatan 2002 ini memiliki rekam jejak kepolisian yang cukup panjang. Raden Muhammad Jauhari pernah menjabat sebagai Kanit 4 di Reskrimsus Polda Jatim. Saat itu ia fokus pada perdagangan dan karantina. Perjalanan karirnya di kepolisian membuat ia dirotasi ke wilayah Polda Metro Jaya. Raden Muhammad Jauhari menjabat sebagai Kapolsek Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 2019. Pada 2020, ia menjabat sebagai Kapolres Probolinggo Kota. Lalu pada 2021 menjabat sebagai Kapolres Pasuruan Kota. Pada 2023, Muhammad Jauhari dirotasi menjabat Dirbinmas Polda Banten. Jadi Kapolres Metro Tangerang yang menangani kasus Banser Rida versus Bahar Smith itu ex Kapolres Probolinggo dan ex Kapolres Pasuruan Kota. Probolinggo dan Pasuruan itu kita ketahui merupakan salah satu atau salah dua kota basis dari klan Habib Alwi. Jadi patut diduga ada mungkin ada hubungan emosional atau ada hubungan komunikasi begitu dengan klan Habib Alwi dan atau budak-budaknya, sehingga mungkin patut diduga
memberikan sebuah perlakuan yang khusus berbeda kepada Bahar bin Smith. Mungkin ya, jadi begitu. Dan ini menambah data rekam jejak bagaimana klan Habib Alwi itu menggunakan atau mempengaruhi aparat negara untuk kepentingannya. Misalnya di kasus Gustom dan Gus Puja di Pasuruan, di Winongan, kemudian ini di Tangerang di kasus Banser Vida. Tentu itu yang saya sebutkan hanya 2 kasus, di kasus-kasus yang lain juga dapat patut diduga juga begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.